Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan topik bahasan mengenai audit lingkungan dalam konteks kepelabuhanan perikanan oleh saya Retno Muninggar, dosen mata kuliah Teknologi dan Manajemen Kepelabuhanan Perikanan, Program Studi Teknologi Perikanan Laut, FPIK IPB. Berikut ini adalah beberapa tayangan yang menjelaskan tentang isu lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu pencemaran laut, sungai, dan juga lingkungan pelabuhan. Dari tayangan tadi, dapat kita pahami bahwa keberadaan pelabuhan perikanan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik saat prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional. Dampak lingkungan primer seperti polusi udara dan kebisingan, kekeruhan air, hilangnya vegetasi dengan adanya pembangunan, dan kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, semua itu menyebabkan dampak sekunder terhadap biota dan daya dukung tanah. Dan dampak tersiernya akan memberikan image yang buruk dari masyarakat dan pengguna pelabuhan terhadap pelabuhan itu sendiri. Hal ini tentu saja sangat merugikan baik bagi pelabuhan dari sisi peluang investasi, market lokal dan internasional, dan juga sustainability kegiatan perikanan di pelabuhan. Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan usaha industri maupun kegiatan-kegiatan di pelabuhan, Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur upaya pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga proses produksi. Dalam konteks perencanaan, kita sudah memiliki aturan-aturan seperti rencana tata ruang, kajian AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat diberikannya izin lingkungan untuk sebuah usaha atau kegiatan. Di tingkat pelaksanaan, ada pengawasan baku mutu, misalnya terhadap kualitas perairan, selalu diuji kualitasnya apakah sudah memenuhi baku mutu air laut yang telah ditetapkan oleh Kemenlh. Ada instrumen ekonomi untuk menghitung insentif dan disinsentif dari sistem manajemen lingkungan, dan juga program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau yang dikenal dengan PROPER. Disinilah dalam konteks proaktif ada yang namanya audit lingkungan dan ISO 14001. Disinilah posisi audit. Jadi kalau AMDAL dilakukan sebelum pembangunan proyek kegiatan, maka audit lingkungan dilakukan pada saat kegiatan sudah berjalan. Misalnya untuk port industry seperti UPI atau unit pengolahan ikan, jika ada komplain dari masyarakat terkait pembuangan limbah yang mengatur lingkungan atau yang mengganggu lingkungan sekitar, maka pihak industri perikanan tersebut wajib untuk diaudit. Dokumen audit lingkungan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan proses manajemen lingkungan. Selain itu, audit lingkungan juga dapat dilakukan secara voluntary atau sukarela oleh industri yang memandang bahwa pengelolaan lingkungan merupakan nilai tambah usahanya dan untuk meningkatkan daya saing dalam kompetisi bisnisnya. Berikut penjelasan singkat tentang audit lingkungan.